Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang kalimat tarji. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, bahwa yang namanya musibah itu tidak bisa ditolak. Ya, kadang musibah itu datangnya tiba-tiba, gak bisa diperkirakan sebelumnya. Ya, kemarin sudah cerita tentang gempa bumi di Jogja. Ya, gak ada kabar apa-apa sebelumnya, gak ada peringatan apa-apa, tiba-tiba ada gempa bumi pada waktu itu, ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Bingung dong ya. Kita nggak punya persiapan apa-apa, ya. Mau nelpon juga nggak bisa, ya. Lampu, listrik semuanya mati, telepon diputus semuanya, ya. Sedangkan pada waktu itu apa? Kita lagi ada di pondok, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Mau pulang juga nggak bisa ya, karena apa? Nggak ada transportasi, nggak ada bis, nggak ada kereta yang jalan pada waktu itu. Akhirnya kita bingung mau ngapain gitu ya. Ya, satu-satunya yang harus dilakukan adalah sabar, ya. Sabar, ikhlas menerima musibah tadi itu. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat tarji. Kalimat tarji itu adalah bunyinya nih, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Itu artinya dari kalimat tarji. Nah, kalimat ini diambil dari ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Bagaimana bunyinya? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya tadi apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa saat kita menghadapi musibah, baik itu musibah yang berat maupun musibah yang ringan, itu sebaiknya kita membaca kalimat thayyibah tadi itu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba terkena musibah kemudian dia berdoa, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Nah, jadi ketika kita mengalami musibah itu dianjurkan untuk berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafalahu khairan minha. Jadi dianjurkan berdoa, ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Jadi itu doa ketika kita sedang ditimpa musibah. Dengan memahami kalimat thayyibah tarji ini, diharapkan muncul keyakinan dalam hati kita bahwa semua yang terjadi pada diri kita ini, baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, ya, itu semuanya atas kehendak Allah, ya. Semua yang terjadi pada diri kita, baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan yang kita alami, itu semua datangnya dari Allah, ya. Semua yang terjadi pada diri kita ini harus diakui bahwa kita ini punyanya Allah dan pada waktunya akan kembali menghadap Allah. Jadi begitu ya
dengan kita mengucapkan kalimat tarji tadi itu, kita jadi teringat, oh musibah ini yang membuat adalah Allah, ya. Dan kita ini hanyalah hamba yang harus taat kepada Allah, ya. Jadi nggak boleh protes. Kita ini yang menciptakan, ya, yang menciptakan kita ini adalah Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, ya. Kita ini hanya hamba Allah. Yang menciptakan kita itu Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Terbiasa mengucapkan kalimat tarji. Ucapan itu adalah cerminan dari kepribadian seseorang. Maksudnya apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menggambarkan siapa diri kita. Ya, ada orang yang sukanya ngomong kasar misalnya. Ya, ada orang yang sukanya mengumpat. Ya, kalau bahasa Jawanya itu misuh tahu. Mengumpat gitu ya, suka ngomong kasar, ngomong jorok. Nah, itu berarti menggambarkan oh ternyata orangnya seperti itu gitu. Orangnya memang kasar, orangnya suka ngomong jelek gitu. Nah, makanya kenapa kita harus menjaga lisan, kita kenapa harus menjaga mulut? Karena orang menilai bagaimana kita itu yang dinilai dari ucapannya. Makanya kita harus menjaga mulut, ya. Kalau kita mau dianggap sebagai orang baik, maka mulut kita juga harus baik, gitu ya. Orang yang baik akan menghasilkan kata-kata yang baik juga. Ya, dalam keadaan apapun, meskipun dia dalam keadaan yang senang ataupun dia dalam keadaan yang sedih, susah, ya, maka kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat yang baik. Itu tandanya dia orang baik. Gitu. Nah, nih lihat di gambar ini ada musibah, ya. Ada kecelakaan, yang satunya ada kebakaran. Nah, dengan musibah atau bencana yang datang, ya, menimpa itu bisa mendidik jiwa manusia agar memiliki kekuatan yang tegar, keteguhan sikap, dan selalu berhati-hati atau waspada. Musibah itu datangnya tiba-tiba, nggak bisa diperkirakan sebelumnya, ya kan, nggak bisa diperkirakan sebelumnya. Contohnya seperti kecelakaan ini. Kan orang nggak tahu ya, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan gitu kan. Kan dia sebelumnya nggak ada persiapan. Wah, nanti kalau aku kecelakaan gimana ya? Kan orang nggak mikir seperti itu ya kan. Kalau kita mau pergi keluar rumah, ya nggak ada kepikiran sama sekali nanti aku mau kecelakaan. Kan nggak ada orang yang mau berpikir seperti itu. Tapi qadarullah, takdir Allah, ternyata di jalan mengalami kecelakaan. Jadi musibah itu datangnya tiba-tiba, nggak bisa diperkirakan dulu, nggak bisa kita bersiap-siap dulu, itu nggak bisa. Sama kayak gempa bumi yang tadi Ustazah ceritakan itu ya, nggak bisa kita siap-siap, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berita apa-apa dari TV, tiba-tiba ada gempa bumi. Datangnya tiba-tiba, nggak ada persiapan sama sekali, ya. Nah, saat itu kita harus menyadari bahwa yang paling penting adalah mencari perlindungan kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya, padahal ini masih musibah yang kecil ya. Bisa dibilang gempa bumi di Jogja itu musibah kecil, belum terjadi kiamat. Meskipun gempa bumi yang di Jogja dulu itu adalah gempa bumi yang besar, tapi belum ada apa-apanya dibanding ketika nanti hari kiamat, ya. Tapi apa? Dari peristiwa gempa bumi dulu itu, orang sudah nggak mikir temennya, ya, nggak mikir anaknya, nggak mikir ibunya, ya. Orang lari menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Makanya kenapa kita harus berlindung hanya kepada Allah. Kita harus mencari pertolongan itu, bahwa yang memberi pertolongan adalah Allah, bukan ibu kita, bukan bapak kita, ya, bukan saudara kita, bukan teman kita. Tapi yang menyelamatkan kita pada waktu itu adalah Allah. Ya, itu harus kita yakini benar. Ketika kita mendapatkan musibah, maka yang harus kita
mintai pertolongan pertama kali adalah Allah, ya, berdoa minta keselamatan kepada Allah, gitu ya. Nah, kalimat tarji tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kalimat tadi itu merupakan perwujudan, ya, penyerahan diri manusia atas takdir Allah. Manusia itu adalah miliknya Allah dan hanya Allah yang berhak mengambilnya, ya. Benar nggak? Misalnya kemarin yang Ustazah ceritakan pada waktu peristiwa gempa bumi itu, ya, semua orang mengalami gempa bumi, tapi ada yang meninggal, ada yang hanya luka-luka, ada yang selamat, nggak kena apa-apa. Itu yang kira-kira yang menentukan siapa? Yang menentukan siapa? Orang ini meninggal, orang ini selamat, orang ini kemudian sakit misalnya. Itu yang menentukan Allah, ya. Jadi manusia itu nggak berhak mengatur umur, karena yang memberi nyawa, yang memberi umur itu adalah Allah, ya. Ini sama-sama kena bencana nih, ya, satu kota kena bencana semua, kena gempa bumi nih, satu Jogja. Tapi ada yang meninggal, ada yang selamat, ada yang luka-luka. Itu yang menentukan Allah. Kalau dia meninggal pada waktu itu berarti memang takdirnya dia harus meninggal. Kalau dia hidup berarti memang belum waktunya dia meninggal. Berarti dia akan meninggal di waktu yang lain. Begitu, ya. Nah, barang siapa yang tertimpa musibah kemudian menghadapinya dengan sabar dan ikhlas dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, maka Allah akan memberinya pahala, mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ya. Jadi intinya apa? Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji? Ya. Yang pertama, kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu yang pertama ketika kita mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua, ketika mendengar kabar kematian, ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengalami kecelakaan. Kemudian yang keempat, ketika terjadi bencana alam. Yang kelima, ketika kita jatuh, ya, atau kesandung, terpleset, ya. Kemudian yang keenam, ketika kehilangan barang. Nah, kehilangan barang itu kan juga termasuk musibah, ya kan? Makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, semuanya itu milik Allah dan hanya kepada Allah lah semuanya itu akan kembali. Jadi dengan mengucapkan kalimat itu kita sadar bahwa yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita, ya. Bahkan nyawa kita sendiri pun itu bukan milik kita, ya. Punyanya Allah. Jadi kapanpun Allah minta itu kita harus ikhlas, begitu ya, dengan mengucapkan kalimat tarji tadi itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bersabar dalam menghadapi musibah. Kata sabar itu berasal dari bahasa Arab, sobaro. Artinya sabar. Maksudnya apa? Maksudnya sabar itu adalah menahan atau menghalangi. Ya. Menahan dari apa? Menahan diri dari menolak ketetapan takdir. Menahan mulut dari mengeluh dan menahan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Jadi maksudnya sabar itu adalah menahan diri dari apa? Menahan diri dari mengeluh, ya, menahan diri dari tindakan meronta-ronta. Kan ada ya orang yang ketika mendengar kabar yang tidak mengenakan tuh ada orang yang berontak gitu ya, mukul-mukul kepala, terus pokoknya tindakan yang melukai dirinya sendiri, kan ada orang seperti itu ya. Nah, sabar itu maksudnya seperti itu, bukan berarti nggak boleh sedih, ya. Boleh sedih, itu boleh, sedih itu manusiawi, tapi sabar itu artinya bisa menahan diri dari tindakan yang merugikan gitu. Nah, musibah itu tentu semua orang nggak pengen ya kena musibah. Musibah itu adalah suatu peristiwa yang menyedihkan. Nah,
dengan adanya musibah, manusia jadi mengakui bahwa semua makhluk kita ini adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Kenapa Allah itu ngasih kita musibah? Kenapa kira-kira? Kenapa kok Allah itu ngasih kita musibah? Kenapa Allah itu ngasih kita gempa bumi? Ya. Kenapa Allah itu ngasih tsunami misalnya? Biar apa? Ya. Biar menjadi jelas siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang hamba sejati dan mana hamba yang pendusta. Mana hamba Allah yang sabar dan mana hamba Allah yang suka berkeluh kesah. Ya. Ini semua adalah ketetapan Allah. Seandainya kaum mukminin semuanya ini ya hanya diberi kebahagiaan saja, tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada kesedihan, maka akan terjadi percampuran antara yang baik dan yang tidak. Artinya musibah merupakan pembeda antara yang baik dan tidak. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah itu ngasih musibah. Karena apa? Sebagai pembeda. Oh, ini orang Islam yang taat. Oh, ini orang Islam yang sabar. Oh, ini orang Islam yang tidak sabar. Jadi ada perbedaan kualitas keislaman gitu ya. Kualitas keimanan. Kalau nggak pernah dikasih musibah, jadinya nggak ada naik kelas. Ya, sama seperti ujian. Musibah itu sama seperti ujian. Ya. Kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ada ujian naik kelas? Ya, untuk mengetahui anak ini udah paham belum sih gitu ya. Ya kan? Ketika ujian kan kita mengerjakan soal. Udah paham belum? Udah bisa berhitung belum? Sudah bisa membaca belum? Kalau ternyata tidak lulus ujian, berarti dia harus mengulangi lagi. Nah, sama juga seperti musibah itu ya. Kenapa harus ada musibah? Sebagai ujian kenaikan kelas. Kalau dia tidak lulus dalam ujian itu, berarti dia harus mengulangi lagi, harus belajar lagi. Begitu maksudnya. Ya, semoga paham ya yang Ustazah sampaikan ini ya. Nah, Allah tidak akan memberikan beban atau musibah kepada hambanya di luar kemampuan hamba itu. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujiannya pun semakin berat. Nah, ini yang dialami oleh nabi-nabi. Ya, Nabi Muhammad misalnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, itu ujiannya semakin berat. Nah, jadi kalau manusia biasa, itu ujiannya biasa-biasa aja ya misalnya. Itu ujiannya nabi itu lebih berat. Kalau manusia itu sakit panas, sakit demam, itu paling minum obat sembuh. Kalau nabi, sakitnya bisa berkali-kali lipat yang dirasakan. Ya, bahkan kemarin diceritakan, ingat nggak, Nabi Muhammad itu sakit demam, itu sampai pingsan. Ya, jadi kalau manusia biasa sakit demam paling ya udah buat tidur terus sembuh gitu kan. Kalau Nabi Muhammad sakit demam itu sampai pingsan. Karena saking apa? Saking beratnya beban yang dirasakan. Ya, jadi semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka beban yang diberikan itu semakin berat. Contoh lagi, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Ya, hartanya hilang semua. Anak-anaknya meninggal semua. Ya. Terus Nabi Ayub itu diuji dengan sakit kulit, ya. Seluruh tubuhnya sakit kulit, gatal ya sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya apa? Istrinya pun meninggalkan beliau. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Apakah Nabi Ayub menyerah? Tidak, ya. Karena seorang nabi itu apa? Memang ujiannya lebih berat daripada manusia biasa. Ya, Nabi Ayub sabar dan ikhlas. Beliau yakin bahwa apa yang dialami itu adalah ketentuan Allah, ya. Semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah kehendak Allah, ya. Oleh sebab itu, ujian yang diterima oleh Nabi Ayub membuat Nabi Ayub semakin apa? Semakin yakin, semakin beriman dan semakin dicintai oleh Allah. Gitu ya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya semakin berat. Beda antara manusia biasa seperti kita ini dengan nabi-nabi, ya. Kalau kita ujiannya masih biasa-biasa aja,
ujiannya Nabi itu lebih berat lagi. Ya. Ingat ya, kalau manusia aja sakit demam, ya paling cuman minum obat, istirahat, sembuh gitu ya. Kalau Nabi Muhammad sakit demam itu bisa sampai pingsan bahkan. Karena yang dirasakan itu berkali-kali lipat sakitnya, padahal hanya demam saja. Nah, itu. Nah, cara kita untuk menyikapi musibah itu beda-beda, tergantung kualitas keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman, musibah dihadapi dengan sabar, dengan ikhlas dan yakin bahwa adanya musibah itu pasti ada hikmah, ya. Musibah diberikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya, ya, meskipun musibah tersebut itu rasanya berat sekali. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, ya, musibah tadi itu dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan putus asa, ya, marah-marah, ya, frustasi. Bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri. Ya, itu orang yang tidak beriman, merasa sudah buntu, ya. Kenapa Allah ngasih masalah aku seberat ini? Ya, kenapa Allah ngasih aku cobaan seberat ini? Ya, akhirnya orang tersebut buntu dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itu kalau orang yang tidak beriman. Beda dengan orang beriman, ya. Kalau orang beriman dapat musibah, bagaimana? Sabar, ikhlas, dan yakin bahwa Allah itu menguji kita, itu pasti sudah disesuaikan dengan kekuatan kita. Ya, Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi kalau kita dapat musibah, oh berarti Allah tahu kita ini pasti mampu melalui musibah itu, melalui ujian itu. Itu kalau orang beriman, gitu ya. Kesabaran merupakan pintu hidayah. Seorang mukmin membutuhkan kesabaran dalam segala keadaan. Ketika ditimpa musibah, maka kesabaran harus diperkuat, karena musibah yang terjadi merupakan ketentuan dari Allah. Jika muncul sifat tidak sabar, maka akan menurunkan kadar keimanan seorang muslim. Nah, ada 3 musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama, sebagai ujian. Ya, musibah itu diberikan Allah sebagai ujian, diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Nah, misalnya kayak tadi contohnya, ya. Kalau dalam sekolah itu ada ujian kenaikan kelas. Nah, dalam hidup juga begitu. Diberikan musibah sebagai ujian untuk apa? Biar keimanannya ini naik kelas. Nah, ada lagi musibah yang diberikan Allah itu sebagai teguran. Diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Jadi kalau orang beriman kemudian melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah dengan cara diberikan musibah. Ada lagi musibah itu sebagai siksa, atau azab, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Jadi musibahnya sama nih, ya, musibahnya sama, gempa bumi misalnya. Tapi bagi orang yang beriman itu dianggap sebagai ujian. Bagi orang yang beriman yang melakukan kesalahan dianggap sebagai teguran, dan bagi orang yang tidak beriman maka itu merupakan azab atau siksa. Gitu ya. Oke. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Sudah selesai pertemuan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.